rekan aku Mutiara Rahmadani. Ya, pemirsa yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Iya, karena sekarang tuh lagi musim sakit ya. Iya, apalagi batuk pilek gak sih? Iya, sekarang Sering banyak banget banget. BTW, apa kabarnya nih kamu? Kok aku sih alhamdulillahnya aku baik-baik aja. Hari ini Alhamdulillah. juga aku lagi semangat banget nih. Kelihatan banget ya teman-teman, aura-aura excitednya Iya, ya. apalagi kali ini pertama kali gak sih kita ketemu di Iya, podcast. pertama kali. Aku juga pertama kali terjun di podcast ya. Biasanya aku talk show, bener banget. Kalau kabar kamu gimana nih? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah ya Masya sini ya. Allah. Iya, kalau bener bisa kayak banget. gitu. Oke, tema kita pada kali ini apa nih? Sebelum masuk ke tema atau obrolan nih ya, Sin, Oke. kamu sebelumnya tahu nggak sih operasi zebra itu apa? Aduh, operasi zebra tuh bukannya yang ngoperasiin hewan tuh bukan? Ya bukan dong, Sin. Oh, bukan ya. Operasi zebra itu operasi yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian nih, Sin. Oh, Ini tuh seperti untuk itu. mendisiplinkan masyarakat supaya mengingat kembali terkait tentang aturan lalu lintas. Oh, jadi seperti itu. Jadi bukan tema kedokteran atau ngoperasi hewan Bukan ya? dong, Sin. Bukan ya. Ini untuk mendisiplinkan masyarakat nih. Jadi pastinya teman-teman udah tahu dong tema podcast kita pada kali ini apa? Iya, Sin. Pastinya udah tahu nggak sih, kan udah spoiler kita. Iya, bener banget. Tema podcast kita kali ini yaitu tentang Operasi Zebra. Oke. Langsung aja nggak sih kita sambut narasumber kita? Iya, betul Bener banget sih. banget. Narasumber spesial kita kali ini yaitu Bapak M. Ali Nurdin Dan dan Ibu Ibu Aulia, Aulia, anggota unit Kapsul Satlantas Polres Lampung Utara. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Masya Allah. Kabarnya gimana nih Bapak sama Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. kalau Terima kayak kasih gitu ya. juga udah nyempatin waktu untuk kita podcastin ya Ibu Bapak ya. Padahal di sela-sela waktu yang cukup Iya. sibuk ya sini ya. Iya, dan padat juga pastinya. Iya. Kali ini kita pengen bahas tentang apa Operasi nih? zebra. Operasi zebra ya Bapak ya. Langsung ke pertanyaan boleh? Boleh, boleh. Boleh. Oke, langsung apa maksud dan tujuan dilaksanakannya operasi zebra ini Bapak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Ini agak tegang nih ya karena belum sarapan. Waduh, kalau aku tegang ketemu Bapak. Aduh, Iya lagi. Baik, maksud dilaksanakan operasi zebra ini adalah untuk yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat ya tentang tertib berlalu lintas. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau setelah tumbuh tertibnya, kalau sudah masyarakat sudah mulai tertib, dengan otomatis akan menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Oh iya betul. Nah, Apalagi gitu ya. remaja-remaja tuh masih labil ya Pak ya. Nah, betul. Nah itu, jadi kalau dari segala macam aspek masyarakat, mulai dari yang TK, SD, SMP, SMA, kemudian masyarakat lainnya yang terorganisir maupun tidak terorganisir, kalau sudah mulai tumbuh kesadarannya dalam berlalu lintas, itu secara otomatis akan menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan. Apalagi musim Kecelakaan. hujan ya, Iya, masih kayak Iya, apa sekarang musim becek gitu ya hujan. Pak ya. Kadang nggak kelihatan kan ya genangan-genangan. Iya, rawan tutup air. Iya. Iya. Apalagi kalau udah hujan kabut ya. Iya, benar banget, ngeri Iya, banget. Iya, betul. Terus operasi zebra ini kapan sih Bu dilaksanakannya? Operasi zebra ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 30 November. Oh, berarti Sampai udah akhir ya? dilaksanakan ya sekarang ya. Oh, seperti itu. Oke. Khusus pengendara sepeda motor nih Bapak Ibu, Ya. apa saja yang harus dipersiapkan bagi pengendaranya? Ada yang mau di ini dulu? Ibu boleh atau Boleh. Bapak juga boleh. Bisa Bapak berbareng Silakan. juga. Kan banyak ya. Untuk pengendara sepeda motor, sebelum kita berkendara, memang ada 3 siap ya, siap ya. Pertama, siapkan dulu kelengkapan. Pertama siapkan dulu badan kitanya. Iya. Oh ya, harus sehat juga ya Pak Sehat ya. dulu, Sehat dulu, jangan. Kita harus sudah sehat. Kita tidak sedang mengkonsumsi obat. Obat. Iya. Baik itu obat-obatan ya, obat flu dan segala macam yang bisa mengakibatkan kantuk di Iya, perjalanan. kantuk, Iya, Ya. jadi rawan kecelakaan juga ya Pak. Jadi yang pertama kita siapkan dulu kitanya, si pengendara. Iya, Pastikan iya. kita dalam keadaan sehat itu tadi ya. Iya, sehat. Kemudian yang kedua ini adalah siapkan kendaraannya. Kendaraan. Jadi kita pastikan kendaraan ini
dari mulai remnya kita cek, sennya, lampunya, ya nggak ya. Kita kelilingi dulu kendaraannya, kita pastikan tekanan anginnya. Ini yang SOP-nya kita sebelum berkendara seperti itu. Kita cek dulu. Ada orang lebay amat sih bawa motor aja kayak gitu ya. Iya. Ini emang harus tiap hari pada saat kita sebelum berkendara kita cek dulu seperti itu. Jadi untuk meminimalisirkan ya Pak ya kecelakaan gitu. atau hal-hal yang nggak diinginkan Hal-hal yang nih. diinginkan. Waduh, ternyata kempes. Kita bawa-bawa aja ternyata kempes di jalan nanti repot. Iya, Iya, malah bener. dorong motor. Ya, ternyata bannya sudah gundul kan, nggak bisa kita cek, jalan-jalan aja kan. Itulah gunanya kita pengecekan kendaraan. Kita siapkan dulu kendaraannya. Yang kedua, pastikan kendaraan kita dalam keadaan sudah siap. Kendaraannya juga harus fit, gitu nggak ya? Iya. Harus fit, jangan bannya gundul. Kemudian yang biasanya motor pakai rantai yang zaman dulu itu ya, Oh, iya. gitu kan. Kalau sekarang kan matic banyak ya. Ya Matic sekarang banyak. Persiapkan dulu, pastikan dulu kendaraannya memang sudah fit betul. Seperti Yang ketiga, sudah siap nih, kita sudah siap, motor sudah siap ya. Suratnya. suratnya. Siap. Yang ketiga adalah administrasinya. Administrasi. Kita cek dulu SIM kita. SIM ya. Waduh, SIM-nya mati nggak nih? Iya. Oh, ternyata SIM-nya masih hidup. Masih hidup. Cek lagi STNK-nya. Oh, ini STNK-nya juga masih hidup. Sudah 3 siap, sudah aman semua, siap kita, siap kendaraan, siap administrasi. Terakhir doa. Iya, iya, Sebelum besok berangkat, selamat ya. biasakan kita berdoa Berdoa. untuk keselamatan. Iya benar Gitu. banget. Seperti itu ya teman-teman Ya. ya. Jadi jangan langsung berangkat aja nanti. Iya, jangan aduh. asal-asal. Kita nggak tahu musibahnya kapan ya Iya. menimpa kita, bener banget. Pikirnya malah nggak pengen repotin, malah akhirnya ngerepotin. Ngerepotin. Soalnya belum siap ya. Iya, bener banget. Oh iya Pak, kenapa anak di bawah umur ini tidak diperbolehkan dalam mengendarai sepeda motor Pak? Selain selain kecelakaan, gampang kecelakaan atau segala macam itu Pak. Memang di dalam undang-undang ya. Ya, Bu Polwan mau ngasih dulu silakan. Ibu Nggak apa-apa. boleh atau Bapak? Bu Polwan dulu. Iya, lah, nggak tadi apa-apa, saya Ibu. dulu. Iya, Bab Nggak Ibu. apa-apa. Bu Polwan kenapa nih katanya anak-anak di bawah umur? Kalau anak-anak di bawah umur memang belum boleh ya, Belum karena kan boleh. pelajar masih Bener mau banget. kedepannya kan masih panjang. Benar, benar. Pertama. Apalagi dalam undang-undang juga mengatur bahwa pelajar tuh yang di bawah 17 tahun kan belum punya KTP. Iya, Iya, KTP. betul. Apalagi SIM ya. Jadi kan udah pasti belum boleh kan? Belum boleh, Masih betul banget. 17 tahun ke atas Oke. gitu. Jadi dikhawatirkan pelajar kan masih mau sekolah, Iya, ada ujian, ada ini. Kalau di amit-amit nih di jalan kecelakaan gimana, terhambat ya kan? Iya. Iya. Terhambat gitu. Waduh, sambil ada musiknya ini. Aku paham banget pasti sibuk bapak ibunya ya. Mohon maaf, mohon maaf. Enggak apa-apa. Nggak Bapak. apa-apa. Apalagi padat sekali ya. Dan bener banget. It's Untuk okay. masih sempat podcast sama kita Iya, nih ya. bener banget malah kita Bersyukur kedatangan banget bapak ya kita ya. ibunya. Bener banget, bener banget. Gitu. Oke, jadi saya tambahin ya, saya tambahin. Jadi kenapa sih anak di bawah umur nggak boleh? Ya nggak boleh. Yang pertama sesuai dengan amanah undang-undang, betul ya. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu yang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor adalah yang sudah umur 17 tahun dan telah memiliki SIM. Nah itu. Kenapa sih? Kan kayak gitu kan. Pertanyaan kenapa toh? Kan Iya, kayak soalnya gitu banyak kan. yang ngejel juga Kenapa ya, Pak kan? ya. Kalau di bawah usia itu, dia usia masih labil. Iya, betul. Ya, satu dari jiwanya nih masih labil. Kadang-kadang disalip kawan dikit panas kan. Oh iya, malah salip-salipan. Nggak mau, saya nggak mau. Motor saya motor bagus disalip sama motor jelek, panas nih nggak mau nih. Salip-salipan di jalan. Iya. Akhirnya terjadilah kebut-kebutan Iya, di jalan. kebut-kebutan di jalan. Ya nggak ya, itu pertama masih labil. Kedua, dari pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas juga jauh dong. Jauh, Ya, iya, namanya pastinya. masih pelajar, dia nggak belajar ke situ. Yang penting bisa bawa motor aja gitu kan. Iya. Yang penting bisa akan kerenan Yang ya. penting bisa nongkrong di situ kan, ya, bisa betot-betot gas aja kan, Bener kayak banget. gitu. Dia nggak tahu sennya kemana, beloknya kemana, Iya, ya nggak ya. iya. Disitulah kalau sudah usianya dewasa, apalagi sudah punya SIM, otomatis kalau orang sudah memiliki SIM, dia sudah paham dong. Karena pada saat pembuatan SIM kan ada ujian, Iya. ya kan, baik teori maupun praktek, dia ada ujiannya. Jadi kalau orang sudah punya SIM dia tahu, oh ini marka ini dia boleh dong kita nyalip. Oh ada marka yang lurus nggak terputus-putus tuh ya. Oh nggak boleh kita mendahului di situ. Itu ya nggak boleh. Berarti di situ rawan nih, jangan.
Tapi kalau ada mereka yang di tengah-tengah yang strip gitu ya, Iya, iya. yang kata Cak Lontong itu yang mata tengah jalan, ya, itu boleh kita mendahului. Tapi kalau yang strip panjang itu nggak boleh. Oh, tidak Nah, boleh. anak di bawah umur mana paham kayak gitu. Bener Iya. banget, apalagi Iya aku kan? nih, Ah. ngejar aja ya. Main Iya. gas-gas aja kan kayak gitu ya. Bener banget. Malah ada yang sen kiri belok ke kanan Nah, nih. betul. Itu, nah jadi itu tadi yang kedua wawasan Wawasan. pengetahuan sih kalau di bawah umur masih seperti itu. Iya, benar ya. banget. Kemudian juga yang emosional juga masih yang Iya. masuk yang labil tadi mungkin kan ya kalau masih di bawah umur ya. Makanya nggak diperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Tidak boleh. Sangat fatal, Fatal ya. membahayakan dia dan pengendara yang lain. Iya, betul. Ya. Itu. Kalau seumpama nyungsep aja di siringan gitu ya, dia sendiri tuh yang rusak, nggak Iya. masalah lah bahasanya Iya, benar, kan, benar, karena benar. tidak melibatkan orang lain. Benar. Tapi kalau dia nyungsep gara-gara dia teledor bawa motor, kemudian ngajak-ngajak mamang somai, ya mamang somai lagi di Kasihan pinggir, juga ya, Pak. diseruduk dia kan, Diseruduk. Iya. kasihan dong mamang Aduh, somainya. bener banget. Nggak jadi Lagi kan? usaha nyari. lagi ya. Kalau usaha kan, nah itu, jadi kenapa yang di bawah umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor, masih labil, Masih labil. kemudian juga wawasannya juga Masih ya. kurang ya, Pak ya. Masih kurang. Kurang. Jadi hematnya untuk yang masih di bawah umur minta diantar aja lah. Iya. Paling aman diantar. Bener tuh teman-teman, minta diantar aja, Diantar jangan aja. ngebet pengen motor-motoran terus pengen keren ya. Iya, jangan sosok keren ya demi keselamatan Ah. sendiri Bener nih. banget. Kalau yang ada teman perempuannya Iya. kalau sudah sayang mah sayang aja gitu Oh, kan iya. ya. Dia nggak walaupun nggak bawa motor kan, karena pinter cerdas ya gitu. Iya. Kalau dia sudah sayang mah sayang aja dia Iya, kan. iya, Ya. bener Nggak banget. usah but-kebutan di jalan kan. Ya. Bener banget. Jadi pentingnya kita tahu aturan ya, aturan lalu lintas, tentang bagaimana kita mengendarai motor bagaimana itu tuh harus tahu ya teman-teman ya. Wawasannya juga harus Wah, ada itu ya. luas, ternyata Kayak banyak banget pusing jadinya nih gimana. Bener banget, oke. Terus tolong sampaikan Pak untuk khususnya pengendara sepeda motor yang malas menggunakan helm. Ah. Ini bapak Saya- atau ibunya juga bisa nih Oke, dua-duanya. Oke, kita ada boleh bawa alat peragan ya? Boleh. Boleh. Bisa disulap langsung ada di hadi gini ya. Boleh. Jreng ya, jreng. Wah, sulapnya ketawa. Magic ya, magic. Jreng ya nggak ya, matching. Oke ya, untuk yang masih malas menggunakan helm. Ini sebelumnya saya pernah melaksanakan survei lah. Ya. Survei, oke. Ya, karena kita sukanya nonton Cak Lontong. Cak survei Lontong, kayak gitu. ya. Jadi otak kita kadang kelontong-lontongan kayak gitu ya. Survei, kenapa sih orang nggak pakai helm? Ya, yang pertama orang nggak punya helm. Oke. Kenapa kamu nggak pakai helm? Saya nggak punya helm. Nah, alasannya. Yang kedua, kok kamu nggak pakai helm? Pak, sisirannya sudah rapi begini itu rusak. Katanya kan gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa nggak pakai helm? Jilbab, Pak. Iya, Pak. Cewek Iya. cepol. Nggak muat, Pak. Muat, Pak, ada. Sayang cepol. Itu Dari yang di belakang jempolnya. itu. Kemudian, kok nggak pakai helm? Jilbabnya rusak nanti, Pak. Iya, Katanya kan, bener, katanya, bener. nanti. Kenapa nggak pakai helm? Nggak keren pakai helm, kan kayak gitu kan. Kenapa nggak pakai helm? Nanti orang nggak tahu kalau saya bawa motor kalau pakai helm, kan kayak gitu. Banyak ya. Ya betul. Mereka yang tidak mau pakai helm sebenarnya salah lupa. Ini saya sampaikan untuk kawan-kawan yang masih malas pakai helm. Kita masih dihargai orang karena ada sesuatu hal di dalam kepala kita yang harus kita jaga. Pelajar, ya SD, SMP, SMA, dan semuanya, saya rasa semua kalangan, baik pejabat di situ, pengusaha dan segala macam, karena ada sesuatu hal di dalam kepala kita yang masih berharga yang harus kita lindungi Iya, kita dengan jaga. helm. Ya nggak ya? Betul ya? Bener banget. Nah, ini saya supaya mudah aja kawan-kawan mencerna bagaimana pentingnya helm. Kalau kita karena takut sisiran kita rusak, takut jilbab kita rusak, ya nggak ya? Cepat rusak. Itu hanya butuh beberapa detik untuk merapihkan, ya nggak ya? Bener banget. Betul kan ya? Tapi bayangkan, ini kan apes nggak ada di kalender ya? Oh ini apes nanti jam 10, umpama gitu ya. Enak juga kan? Kita Enak, menghindari iya. apes, nggak usah keluar rumah kan? Iya, benar. Nah, ini pada saat kita di jalan raya, kita kan apes nggak ada di kalender. Bener banget. Entah baru keluar rumah kemudian kepleset ya. Iya. Bayangkan kalau
1 sendok teh aja, otak kita ketinggal di gorong-gorong. Waduh. Wah, itu aja udah parah ya, Ya, Pak. bayangkan 1 sendok teh aja, otak kita ketinggalan di gorong-gorong. Kayaknya kita nggak penuh lagi deh. Udah ngeblank. Ya kan? Iya. Kalau diajak ngobrol, ya kan kayak gitu kan? Iya nggak? Iya. Iya. Ngobrol anggung kemana jadinya. angong kan? Heeh. Karena otaknya berkurang. Iya, berubah banget. Iya kan? Ketinggalan di gorong-gorong. Iya nggak? Iya. Kalau benerin rambut karena rusak pakai helm, itu cuma beberapa detik selesai, rambut rapi. Iya. Benerin jilbab beberapa detik rapi. Rapi. Tapi kalau benerin otak yang sudah kececer, dimasukin lagi ke kepala itu nggak Tidak bisa. bisa. Bisa juga. Nggak bisa. Harus sampai di situ orang punya pikiran bagaimana caranya kita melindungi kepala kita. Mm-mm. Percuma kalau Pak polisi lalu lintas di jalan, bentar-bentar ditilang, bentar-bentar ditilang. Kalau kita sendiri yang nggak mau merubah habit kebiasaan kita, Pak polisi nggak akan bisa ngerubahnya. Benar banget. Pak. Siapapun nggak akan bisa. Pakai helm, malas Pak. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Tapi kalau dia sadar betapa pentingnya otak yang ada di dalam kepala kita untuk kelangsungan hidup kita, saya rasa mudah-mudahan setelah nonton podcast ini orang banyak sadar. Amin. Mudah-mudahan. Iya, lo masa nggak Betul, sadar? siapa? Remaja ya. Betapa pentingnya helm pada saat kita Iya, kita berkendara. kan gitu ya. Banget. Itu untuk menunjang menjembatani masa depan kalau pelajar nih. Saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi bidan, saya pengen jadi polwan, dokter dan segala macam. Dari kecil kan sudah punya cita-cita. Benar. Iya. Sedangkan sekarang ini mungkin 90% lebih ya kehidupan kita itu ada di jalan. Iya, Iya, jalan. betul. Iya, kan? Jalan, Bapak, benar. Keluar pagi-pagi berangkat ke sekolah jalan raya. Jalan raya. Pulangnya juga jalan raya. Jalan raya. Ke warung aja, ke warung kayaknya 90% juga Iya, ada anak-anak motor. sekarang kalau disuruh beliin bawang ke warung nggak mau jalan. Iya, Pakai pakai motor. motor. Pakai motor. Pakai motor. Minimal Iya. sepedahan lah. Iya, ya benar kan ya? banget, Gitu benar. kan. Kehidupan kita banyak di jalan. Oleh karena itu bagi yang suka berkendara sepeda motor khususnya penting betul helm untuk kehidupan kita. Penting, Banget sangat ya. penting ya. Bener banget. Tuh, bagi remaja yang malas banget menggunakan helm, ini penting banget ya, teman-teman ya. Bukan remaja aja Iya, nggak sih, karena- bapak-bapak, Nah, ibu-ibu, semuanya. semuanya Bapak-bapak, perlu nih. ibu-ibu tuh. Ini cara penggunaan helm nih saya kasih tahu nih. Oh iya. Kalau ada yang pakai helm, tadi saya ngobrol dengan ibu guru ya. Hmm. Aduh Pak, bagaimana sih pelajar saya ini helmnya kadang begini kalau bawa motor. Kalau lagi dengkul ya Pak. Kalau kan dengkul katanya kan. Nah, Nah, ini untuk kawan-kawan Mm-mm. ya, untuk kawan-kawan ini hanya mengingatkan aja, mohon maaf ini bukannya ini ya, hanya mengingatkan saja. Mengingatkan ya, Ya, teman-teman. fungsi helm ini adalah untuk melindungi kepala kita. Iya, ya. benar. Nah, dipakai ya, kemudian Iya. jadi klik, Mm-mm. nah, sampai klik begini. Nah, sampai bunyi klik ya. Iya, bunyi klik. Iya. Fungsi helm adalah untuk melindungi kepala kita, yang di dalamnya ada otak. Iya. Ya kan gitu Betul. ya. Tapi kalau helm ditaruh di dengkul berarti otaknya di dengkul. Iya, Kalau betul. jangan otak ini Ya, tangan ya. kalau ada helmnya di sini, otaknya Otaknya di siku siku. dong. Ya kan gitu ya. Jadi Iya, kita yang betul. paham aja lah kalau dia. paham. Kok nggak dipakai helmnya? Taruh di dengkul. Oh, otaknya di dengkul. Oh Kan iya, kayak gitu bener ya. banget. Jadi supaya sama persepsi kita, ini untuk melindungi otak yang ada di kepala kita, Iya. bukan otak yang ada di dengkul ya. Benar banget. Jadi masa depan remaja itu masih panjang ya, teman-teman ya. Bener. Jangan semena-semena ya untuk Iya. melewati jalan raya nggak pakai helm. Emang taruh di tangan. Apa ya? Iya. Jaga-jaga. Apalagi gengsi pakai helm gara-gara takut cantiknya turun Iya, nih. turun gitu kan. Abis itu gantengnya turun. Padahal pakai helm juga sama aja ya. Sama aja. Pasti gantengnya tetap Nggak akan ganteng. hilang, benar. Oke, langsung nggak Putih? Lanjut. Ada nggak sih Pak harapan Bapak atau Ibu nih untuk kedepannya terkait tentang operasi zebra? Bu Polwan dulu lah. Boleh Ibu, Iya, boleh Bu, Bapak. bisa Aku aja. dua-duaan juga boleh. Harapannya Iya. untuk masyarakat kita, Bu Polwan silakan. harapannya ke depan diadakannya operasi zebra ini tingkat kecelakaan atau pelanggaran itu dapat menurun ya. Iya, amin. Dan juga tata tertibnya juga jangan hanya operasi zebra aja, tidak operasi zebra juga harus Harus mematuhi Iya, mematuhi mematuhi aturan aturan lalu lintas. lintas. Iya. Iya, benar banget. Oke, bapaknya Ibu bapak. ada Bapak. Bapak. Sepertinya harapannya sama sih, saya juga Sama. saya suka berharap sama dia. I wish you. Saya juga Wish suka ya. berharap seperti itu. Iya, Ya. Intinya harapan kita di kepolisian sama seperti itu ya. Sama gitu Jadi ya. setelah operasi zebra ini harapan kami
kesadaran masyarakat tentang tertibnya berlalu lintas semakin tinggi ya, Iya. semakin tumbuh. Artinya masyarakat bukan cuman tertib itu pada saat ada Pak Polisi kayak gitu. Iya. Tertib lalu lintas juga penting buat kita nggak sih? Iya, Jadi betul. bukan buat bapak atau ibu polisinya Iya, nih, iya. tapi buat kita Semua sendiri aja penting gitu ya bener, masyarakat. pentingnya menjaga Keselamatan. keselamatan. Bener banget Bapak. Oke, lanjut Pak, pertanyaan terakhir nih untuk Oke. Bapaknya. Karena aku tahu Bapak sibuk dan padat banget ya. Iya, Jadi bapak ya, itu oke. kan sibuk gak sih? Iya, udah tuh, aduh gimana kerjaan aku nih. Oke, pesan dan kesan untuk pemirsa yang lagi menonton, khususnya untuk para remaja SMK Negeri 1 Kota Bumi. Iya. Baik, pesan dan kesan saya pertama kesan dulu ya. Kesannya, Ya, kesan boleh. dulu, boleh. Kesannya diundang ke SMK ini untuk podcast, kesan kami ya amazing ya. Amazing, oke. Merasa bangga ya. Sulit untuk diutarakan ya. Iya. Mungkin harus dibaratkan ya kayak Iya. gitu ya. Kalau nggak bisa diutarakan harus dibaratkan. Ya. Bener. Jadi kami di sini sangat berkesan diundang ke sini untuk memberikan sosialisasi tentang Operasi Zebra. Kami juga berterima kasih ya. Kemudian pesan kami untuk semuanya, khususnya para pelajar SMK 1, budayakan tertib berlalu lintas. Iya. Ya, budayakan tertib berlalu lintas. Yang tidak punya motor, nggak usah alasan untuk tidak bersekolah. Iya. Beli helm aja. Jangan pakai helm gitu, Pak. Bisa nebeng masing-masing motor. Iya. Oh iya. Nah, pesan saya budayakan tertib berlalu lintas. Yang nggak punya motor jangan merajuk sama orang tuanya. Iya. Beli Jangan helm merajuk aja. sama orang tuanya. Saya nggak mau sekolah gara-gara saya nggak dibeliin motor. Jangan, beli helm aja 300.000. Iya, 300.000. Mau naik NMAX boleh, Aerox boleh, Iya. mau naik motor gede boleh. Tinggal dia milih. Iya. Ya nggak ya? Kita kan modal helm. Modal helm. Ya nggak ya? Stop ini. Mau dibonceng cewek cantik boleh, mau dibonceng cowok ganteng boleh, modal helm. Nah, ya nggak ya? Pesan saya, budayakan tertib berlalu lintas, budayakan penggunaan helm pada saat kita berkendara. Iya, benar Gitu. banget. Dan yang penting, Anda yang belum berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Itu Tidak aja. Iya, diperbolehkan. Ya. Ingat ya teman-teman. Dibonceng boleh. dibonceng. Jadi bonceng Di bawah boleh. Bonceng 17 tahun nggak boleh nih. Bener di banget. motor. Bonceng No, boleh. no, no, a. No, 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 Mobil no, no. juga. Iya, Mobil juga. berkendara. Oh, Iya. iya. Bener Bukan banget. cuma motor, mobil juga ya. Mobil juga nggak boleh ya. Mentang-mentang bisa naik motor, naik mobil juga nih ya. Tambah berat nanti. Tambah berat. Oke. Kayaknya sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini ya Bapak Ibu Ya, terima kasih. Iya benar banget. Alhamdulillah ilmu tentang lalu lintas ya teman-teman, banyak sekali ilmu yang Peroleh ya. diperoleh dari Bapak dan Ibunya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, kasih, Bapak Ibu. sama-sama. Iya. Tapi tunggu dulu nih, Sir. Aku punya pantun nih buat nutup podcast kali ini. Iya, pantun apa tuh? Jangan lupa bilang cakep ya. Oke, cakep ya Bapak ya. Oke. Sungguh elok bunga mentari. Cakep. Hadirkan aremanan sangat wangi. Cakep. Terima kasih atas segala atensi. Sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.